Welcome to Bedah Komik Bersama Blob, sebuah series baru di mana kita, creator dari petualang menuju sesuatu, bakal menjelaskan sedikit banyak tentang pembuatan konten-konten Blob, dan seperti judulnya, kita bakal bedah cerita-cerita Blob dari aspek storytelling serta desain satu persatu. Selama series ini, kita juga bakal ditemani sama this guy, Blob right here. Yuk, langsung aja! Jadi, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, petualang menuju sesuatu ini kan pasti bikin konten setiap hari. Gimana sih caranya post setiap hari tapi nggak kehabisan ide? Di sini kita mau bagi tips ya, bahwa salah satu yang kita lakukan adalah kita terus ideasi menggunakan berbagai macam tipe konten. Tipe-tipe konten tuh ada banyak, jadi ada contohnya seperti konten lucu, ada konten informatif, dan ada konten-konten interaktif. Kita sering shuffle in between jenis-jenis konten ini satu dengan yang lainnya, selain supaya nggak bosen, tapi hal ini juga membantu pengembangan cerita dari berbagai angle. Tapi benernya apa aja sih tipe-tipe yang bisa kita shuffle dan kita explore? Yuk kita bakal mulai bahas dari yang pertama. Pertama adalah jenis konten yang informatif. Konten ini seperti namanya ya, tujuannya adalah menyajikan informasi yang dapat mengedukasi pembaca melalui fakta-fakta yang disampaikan secara langsung. Konten ini biasanya berbobot dan sangat savable. Kenapa? Karena penyampaian edukasi yang ditambah dengan visual yang mendukung ini dapat membuat penjelasannya menjadi lebih mudah dimengerti. Untuk membuat konten informatif seperti ini, salah satu yang perlu kita ingat penting adalah research. Hal ini penting, kenapa? Karena kita sebagai content creator yang bertanggung jawab, kita nggak mau menyampaikan informasi yang salah. Lalu, jenis yang kedua adalah storytelling. Storytelling ini nih kebanyakan dari konten-konten blog kalau kalian lihat di Instagram kita. Jadi konten ini bisa diambil dari pandangan-pandangan atau perspektif baru yang pernah kita pelajari atau simply dari cerita-cerita petualangan yang terinspirasi dari pengalaman-pengalaman kita. Biasanya ceritanya ini fiksi gitu. Storytelling ini sebenarnya sangat-sangat powerful. Why? The science behind that is actually very simple. Dibandingkan tipe konten informatif yang tadi sudah aku sebutkan, itu biasanya di otak pembaca itu akan terregister sebagai pelajaran seperti itu. Tetapi kalau misalnya storytelling, dia lebih mengandalkan senses kalian atau senses pembaca, dan ini harapnya itu membawa pembaca itu fully engaged dengan ceritanya hingga akhirnya pembaca bersama dengan cerita itu dapat menemukan makna atau pengalaman baru. Dalam pembagian ini memang storytelling berarti cerita fiksi ya yang dibuat berdasarkan pengalaman atau perspektif kita para creator. Dalam petualangan menuju sesuatu sendiri, kita banyak menceritakan sisi lain dari apa yang dialami Blob, yaitu seseorang yang mengalami depresi. Setelah Blob bercerita, mungkin beberapa dari kalian kayak berpikir, wah ternyata ceritaku dan Blob mirip ya. Nah, poin terakhir ini berhubungan banget dengan jenis konten yang ketiga, yaitu user-generated content. User-generated content adalah konten yang dibuat oleh user, yaitu kalau kita bilangnya para pencari sendiri. User-generated content memang harus dibawakan secara apik dan teliti agar cerita dari orang lain tersebut tidak kehilangan maknanya atau malah terdramatisir. Konten ini juga harus dapat menyampaikan inti pembelajaran yang ingin disampaikan oleh orang yang bercerita. Konten ini dampaknya besar loh guys. Jadi dengan berbagi cerita, nggak hanya si creators ini dapat express what is feeling, tetapi dari sisi pembaca, mereka juga menemukan komunitas atau validasi terhadap apa yang mereka alami. Nggak jarang juga cerita dari para user yang lain ini dapat menjadi inspirasi untuk teman-teman semua. Do you guys know that lewat petualangan menuju sesuatu, kalian dapat berbagi cerita kalian langsung kepada para pencari yang lain. Jadi we have this one program called Jurnal Pencari yang tersedia buat kalian yang kepingin membagikan cerita kalian. You can click the link provided in the description box below atau cek langsung di Instagram bio kita. Next, what do we got, Blob? Right, selanjutnya ada beberapa bumbu konten yang kita sering pakai sebagai variasi dalam apa yang kita post di Instagramnya Blob. Pertama, we got humor, kedua, we got filler, dan yang ketiga, kita dapat konten interaktif. Jadi seperti yang namanya, humor itu adalah konten yang isinya adalah guyonan atau jokes, konten-konten yang lucu dan ringan. Selanjutnya, konten yang filler ini adalah konten yang tugasnya sebagai pengisi. Biasanya pesannya sangat-sangat sederhana, atau bisa saja ini untuk celebrate something. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, konten interaktif. Jadi biasanya konten interaktif ini sangat sederhana, bahkan hampir nggak ada kata-kata yang puitis, tetapi kunci dari konten interaktif adalah call to action. Kita mau para pencari berinteraksi dengan kita, bercerita, ngobrol, atau sekedar berkabar. Di seri selanjutnya kita bakal bahas tentang panels and layouts. Gimana sih cuma kotak-kotak panel komik itu sebenarnya bisa diatur untuk benar-benar menyampaikan cerita? Atau bagaimana penataan gambar itu dapat berpengaruh pada perasaan dan penekanan makna?
Bakal seru banget sih guys, jadi jangan lupa tungguin Bedah Komik bareng Blob di seri selanjutnya. Also, don't forget to simply like and subscribe, jangan sampai ketinggalan cerita-cerita kita di YouTube channel Petualangan Menuju Sesuatu. Bye-bye!